Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya, channel yang membahas terkait dengan ASN ya. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024. Nah, di mana, untuk pendaftaran CPNS maka kita harus melaksanakan, eee, seleksi ya. Yang meliputi seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan seleksi kompetensi dasar. SKD CPNS 2024 meliputi tes wawancara kebangsaan (TWK), tes intelijensia umum atau TIU, kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, kemudian untuk TWK ini atau tes wawasan kebangsaan bertujuan untuk menilai penugasan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Dan nantinya soal-soal terkait dengan TWK ini kaitannya dengan 5 poin tersebut. Kemudian TIU. TIU tes intelijensia umum bertujuan untuk menilai penugasan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, kemampuan verbal. Kaitannya dengan analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian kemampuan numerik, yaitu berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif dan soal cerita. Dan kemampuan figural, yaitu analogi, ketidaksamaan, dan serial. Kemudian TKP, tes karakteristik pribadi. Bertujuan untuk menilai penugasan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah, untuk soal SKD ini durasi waktu pelaksanaannya yaitu 100 menit ya. Jadi teman-teman siap-siap untuk menyiapkan untuk tes SKD-nya. Nah, jumlah soal keseluruhan SKD. Jadi ada rincian soal-soal dari SKD. Untuk TWK terdiri dari 30 butir soal. Katanya dengan wawasan kebangsaan. Kemudian TIU ada 35 butir soal dan TKP terdiri dari 45 butir soal. Pengobatan nilai SKD. Untuk soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Jadi untuk TIU dan TWK, kalau salah 0 nilainya, kalau benar mempunyai bobot 5. Kemudian untuk soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi untuk TKP ini ada 5 jawaban, setiap jawaban itu ada nilainya. Jadi teman-teman harus menjawab ya, jangan dikosongkan. Karena setiap jawaban itu ada nilainya, yang paling tepat itu nilainya paling tinggi yaitu 5. Untuk nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550. Jadi kalau teman-teman mengerjakan SKD untuk TBK dan TIU-nya benar, kemudian TKP itu nilainya maksimal, maka nilainya seperti ini. 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP. Nah, nilai ambang batas SKD. Nah, ini nilai ambang batas artinya nilai minimal ya untuk kelulusan SKD atau passing grade. Jadi untuk TWK passing grade-nya 65, untuk TIU passing grade-nya 80, dan untuk TKP passing grade-nya 166. Jadi teman-teman harus mendapatkan nilai minimal sesuai nilai ambang batas ya. Jadi kalau misalkan di bawah ambang batas ini nantinya tidak bisa melanjutkan untuk SKB. Nah, untuk kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian Kamlot dan kebutuhan khusus diaspora yang untuk tambahan, nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan TIU paling rendah 85. Jadi untuk yang Komlot ini ya, nilainya agak lebih tinggi. Nah, untuk penyandang disabilitas, kebutuhan khusus putra-putri Papua dan kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal, itu nilai SKD lebih rendah 286 dan untuk TIU paling rendah
60. Nah, terima kasih. Demikian paparan sedikit terkait dengan SKD CPNS 2024. Semoga teman-teman lulus semua SKD ya, bisa menjadi ASN nanti di tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.